Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Seni dan Desain, Prodi Desain Komunikasi Visual. Kali ini saya akan membahas atau merangkum materi dari pertemuan 9 sampai materi pada pertemuan ke-13. Mohon disimak. Terima kasih. Pertemuan 9 yang membahas tentang metode proses desain dalam metodologi desain. Tujuan mempelajari metode proses desain dalam metodologi desain adalah untuk memahami dan menguasai langkah-langkah sistematis dan merancang sebuah produk atau sistem. Banyak buku yang bisa kita jadikan sebagai referensi. Contohnya, The Design of Everyday Things yang dibuat oleh ilmuwan kognitif dan insinyur kegunaan Donald Norman, yang membahas tentang bagaimana desain berfungsi sebagai komunikasi antara objek dan pengguna. Buku kedua adalah Design Thinking, Integrating Innovation, Customer Experience, and Brand Value oleh Thomas Lockwood dan Edgar Pep. Buku ini membahas tentang pendekatan design thinking yang terintegrasi dan holistik dalam merancang produk atau sistem yang efektif dan efisien. Buku yang ketiga yaitu The Elements of User Experience oleh James Garrett. Buku ini membahas tentang prinsip-prinsip dasar dalam merancang pengalaman pengguna yang efektif dan efisien. Yang keempat itu Design Method Seeds of Human Future oleh John Christopher Jones. Buku ini membahas tentang sejarah, filosofi, dan metodologi dalam desain. Ada berbagai tujuan untuk mengetahui metode proses desain dalam metodologi desain. Yang pertama, menguasai teknik dan strategi merancang yang sistematis dan efektif. Yang kedua, mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam merancang produk atau sistem. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam menyelesaikan masalah desain. Yang keempat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan waktu dalam merancang. Yang kelima, meningkatkan kemampuan untuk berkolaborasi dan komunikasi dengan tim desain dan stakeholder terkait lainnya. Yang keenam, memahami prinsip-prinsip dasar dan standar dalam desain produk atau sistem yang baik. Yang ketujuh, memahami peran teknologi dalam proses desain. 8. Mampu menguji dan mengevaluasi solusi desain yang dihasilkan. 9. Meningkatkan keterampilan presentasi dan visualisasi dalam mempresentasikan ide desain kepada klien atau pengguna akhir. Ke-10. Memahami etika dalam merancang dan mengembangkan produk atau sistem. Berbagai macam metodologi desain. Contohnya, metode pertama itu exploring, yang kedua redefining, yang ketiga managing, yang keempat prototyping, yang kelima transpotting. Baik, selanjutnya pertemuan ke-10 yang membahas tentang metode analisis dalam metodologi desain. Metode analisis dalam metodologi desain yaitu membahas tentang pendekatan dan teknik yang digunakan dalam analisis dalam konteks metodologi desain. Ada teknik-teknik seperti analisis SWOT. Yang pertama, bagaimana kekuatan atau strength mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang yang ada. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan. Yang ketiga, bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman. Yang keempat, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Dengan saling berkaitan keempat faktor tersebut, maka membuat analisis ini memberikan kemudahan. Selanjutnya, manfaat analisis SWOT. Manfaatnya adalah strategi penentu masa depan dalam keberlangsungan bisnis. Selain itu juga, para stakeholder untuk mengetahui kondisi faktor internal dan eksternal. Adanya penilaian SWOT membantu untuk menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan. Tanpa adanya informasi dari analisis SWOT, Anda tidak dapat mengetahui potensi, minat, dan peluang. Tujuan umumnya yaitu, yang pertama, memahami konsep dan prinsip dasar analisis dalam konteks metodologi desain. Yang kedua, mengenal dan mampu menerapkan berbagai metode analisis. Yang ketiga, mengintegrasikan hasil analisis ke dalam proses perancangan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan analisis kritis dan pemecahan masalah. Yang kelima, menerapkan metode analisis dalam konteks nyata. Adapun tujuan khususnya. Tujuan khusus itu, yang pertama, memahami dan menguasai berbagai teknologi analisis.
Yang kedua, menguasai berbagai keterampilan pengumpulan dan pengolahan data. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan analisis kritis. Yang keempat, memperoleh pemahaman tentang pengaruh konteks dalam analisis. Yang kelima, mengintegrasikan hasil analisis ke dalam proses perancangan. Yang keenam, mengembangkan keterampilan komunikasi dan presentasi. Pertemuan ke-11 yang membahas tentang metode pengujian dalam metodologi desain. Metode pengujian desain adalah bagian penting dalam proses pengembangan produk atau sistem. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa solusi desain berfungsi dengan benar dan memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan. Pengujian desain juga dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas solusi. Terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dan untuk memastikan hasil pengujian yang valid dan akurat. Yang pertama, definisi tujuan pengujian, yaitu harus jelas bahwa terdefinisi dengan baik sebelum pengujian dilakukan. Yang kedua, identifikasi pengguna, yaitu desain harus mengidentifikasi dengan jelas sebelum penguji dilakukan. Yang ketiga, pengguna metode pengujian yang tepat. Pengguna metode pengujian yang tepat harus dipilih untuk memastikan hasil pengujian yang akurat dan valid. Metode pengujian yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan pengujian dan penggunaannya. Yang keempat, pemilihan partisipan yang tepat. Pemilihan partisipan yang tepat harus dipilih dengan hati-hati dan memberikan hasil pengujian yang akurat dan relevan. Partisipan yang dipilih harus mewakili pengguna yang sebenarnya dan mewakili kemampuan untuk memberikan masukan. Yang kelima, pengukuran hasil yang tepat. Pengukuran hasil yang tepat yaitu hasil pengujian yang harus diukur dengan metode yang dapat memastikan akurasi dan validasi. Pertemuan ke-12 yang membahas tentang metode evaluasi dan metodologi desain. Evaluasi program bertujuan untuk melihat apakah program dirancang, dilaksanakan, dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam program. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Setiap evaluator mempunyai tugas mengumpulkan informasi seputar program. Pada prinsipnya, prosedur pengumpulan informasi pada evaluasi program memiliki banyak kesamaan dan dengan prosedur dijalani oleh peneliti. Jadi, banyaknya evaluator yang meminjam prinsip-prinsip yang digunakan pada penelitian. Adapun sebuah manfaat terlaksananya evaluasi diantaranya mendapatkan sebuah pemahaman yang lebih baik dari hasil pembelajaran yang sudah terlaksana. Yang kedua, menjadikan salah satu keputusan tentang pelaksanaan maupun hasil pembelajaran. Yang ketiga, memberikan kualitas yang bagus bagi proses pembelajaran ke depannya. Desain evaluasi merupakan bentuk rencana untuk melakukan evaluasi yang meliputi komponen fokus evaluasi, cara menjaring informasi, mengolah informasi yang didapatkan, membuat laporan, dan melakukan review atau peninjauan kembali terhadap semua langkah evaluasi yang telah dilakukan. Tipe-tipe metode evaluasi. Yang pertama, field study. Melakukan observasi penggunaan sistem secara langsung di lapangan untuk memperoleh gambaran bagi pengembangan desain interaksi yang baru bertujuan untuk mengevaluasi ide awal mengenai desain interaksi output. Yang kedua, living labs. Our home adalah konsep rumah pintar yang mengimplementasikan ubiquitous computing sehingga memungkinkan pengolahan data aktivitas penghuni rumah. Yang ketiga, usability testing merupakan metode yang paling umum dalam UX research untuk menguji suatu konsep desain interaksi serta mensimulasikan penggunaan sistem menggunakan sebuah prototype. 4. Asking expert. Memperoleh insight dari expert mengenai desain interaksi yang dikembangkan. Yang kelima, heat map. Menampilkan titik-titik yang paling sering dilihat dan dilakukan interaksi oleh pengguna, baik itu berupa klik, tap, atau bahkan fokus mata. Selanjutnya, pertemuan ke-13 yang membahas tentang metode refine dalam metodologi desain. Metode refine adalah salah satu metode dalam metodologi desain yang bertujuan untuk memperbaiki solusi desain yang sudah ada dengan mengumpulkan umpan balik dan menganalisis kemampuan serta kekurangan dari solusi yang sudah ada. Metode ini juga dikenal sebagai iterative refinement. Ada juga tujuan khusus metode refine dalam metodologi desain. Yang pertama, memahami konsep dasar metode refine dalam proses desain, seperti definisi, manfaat, dan proses yang terlibat dalam metode ini.
Yang kedua, mengidentifikasi kekurangan dan masalah dalam solusi desain yang sudah ada, sehingga mereka dapat memperbaiki solusi tersebut agar lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan klien. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk menganalisis solusi desain, sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dan optimal. Yang keempat, meningkatkan kemampuan untuk memperbaiki solusi desain yang sudah ada dengan menggunakan teknik yang tepat, sehingga solusi dapat diubah dengan menjadi solusi yang lebih baik dan optimal. Yang kelima, meningkatkan kemampuan untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna dan klien, sehingga dapat memperbaiki solusi desain yang sudah ada dan memastikan bahwa solusi tersebut memenuhi kebutuhan pengguna dan klien. Yang keenam, meningkatkan kemampuan untuk melakukan literasi dan perbaikan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan metode refine, sehingga dapat memastikan solusi desain yang dihasilkan optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna klien.